Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari Minggu adalah waktu yang indah untuk berhenti sejenak dari kesibukan, datang kepada Tuhan, dan membawa orang-orang yang kita kasihi ke dalam doa. Pagi ini kita akan merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan hati banyak orang tua, yaitu masa depan anak-anak kita. Mungkin anak kita masih remaja, mungkin sedang sekolah atau kuliah, mungkin sedang mencari pekerjaan, mungkin sudah bekerja dan sedang membangun usaha, atau mungkin sedang menghadapi pergumulan yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Sebagai orang tua, kita ingin melihat anak kita berhasil. Kita ingin mereka memiliki masa depan yang baik, hidup dalam kecukupan, memiliki pekerjaan yang baik, dan terutama berjalan dalam kehendak Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita dapat merencanakan, menasihati, dan bekerja keras untuk anak-anak kita. Tetapi masa depan mereka tetap berada di tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Sahabat terkasih, anak bukan hanya seseorang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dibesarkan. Mereka adalah milik Tuhan. Karena itu, ketika kita berdoa untuk masa depan anak, kita tidak sedang meminta Tuhan memenuhi semua keinginan kita terhadap mereka. Kita sedang berkata, "Tuhan, anak ini Engkau titipkan kepadaku. Aku tidak sanggup mengatur seluruh masa depannya. Karena itu, aku menyerahkannya kembali ke dalam tangan-Mu." Ada orang tua yang terus memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang setiap malam memiliki kebiasaan sederhana. Sebelum tidur, ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari anaknya. Anaknya sudah dewasa dan sedang berusaha membangun pekerjaan sendiri. Beberapa bulan terakhir, usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada banyak kebutuhan, banyak tekanan, dan hasilnya belum terlihat. Sebagai seorang ibu, sebenarnya ia ingin membantu lebih banyak, tetapi ia tahu kemampuannya terbatas. Suatu malam, setelah berbicara dengan anaknya melalui telepon, ia duduk sendirian di ruang tamu. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anakku. Aku ingin menolong, tetapi aku tidak selalu bisa. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa selalu berada di sampingnya." Lalu ia berdoa, "Kalau ada jalan yang belum bisa kulihat, bukakanlah. Kalau ada keputusan yang salah, berikan dia hikmat. Kalau dia sedang takut, kuatkan hatinya. Dan kalau aku terlalu khawatir sebagai seorang ibu, ajar aku untuk percaya kepadamu." Masalah anak itu tidak langsung selesai malam itu, tetapi ada sesuatu yang berubah. Hati ibunya menjadi lebih tenang, karena ia menyadari bahwa selama ini ia berusaha memegang masa depan anaknya dengan kekuatannya sendiri. Padahal ada tangan Tuhan yang jauh lebih kuat. Sahabat terkasih, mungkin kita juga pernah seperti ibu itu. Kita memikirkan anak kita ketika mereka tidur. Kita memikirkan sekolahnya. Kita memikirkan pergaulannya. Kita memikirkan masa depannya. Kita memikirkan pekerjaan dan usahanya. Kita takut kalau mereka salah mengambil keputusan. Kita takut kalau mereka mengalami kegagalan. Dan kadang kita membawa semua kekhawatiran itu sampai ke tempat tidur. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Anak kita berada di dalam perhatian Tuhan, bahkan ketika kita tidak bisa mengawasi mereka. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tetapi Tuhan sudah ada di sana.
Kita mungkin tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh anak kita, tapi Tuhan dapat menuntun langkahnya. Kita mungkin tidak mampu menyediakan semua yang mereka perlukan, tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara hidup mereka. Karena itu, jangan hanya berdoa, "Tuhan, buat anakku berhasil." Berdoalah juga, "Tuhan, jadikan anakku pribadi yang mengenalmu." Jangan hanya berdoa, "Tuhan, berikan anakku pekerjaan yang baik." Tetapi juga, "Tuhan, berikan dia hikmat untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab." Jangan hanya meminta, "Tuhan, berkati anakku." Tetapi katakan, "Tuhan, tuntun setiap keputusan yang dia ambil. Jauhkan dia dari keserakahan, penipuan, dan keputusan yang merugikan hidupnya." Karena keberhasilan tanpa Tuhan belum tentu menjadi berkat. Tetapi ketika seseorang berjalan bersama Tuhan, bahkan proses yang sulit sekalipun dapat Tuhan pakai untuk membentuk kehidupannya. Dan bagi orang tua yang anaknya masih remaja, jangan berpikir bahwa doa untuk masa depan baru dimulai ketika anak mencari pekerjaan. Doakan mereka sejak sekarang. Doakan pergaulannya, doakan karakter mereka. Doakan agar mereka memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang salah. Doakan pendidikan mereka, doakan cita-cita mereka, dan yang paling penting, doakan agar mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Bagi orang tua yang anaknya sedang kuliah, sedang mencari pekerjaan, atau sedang membangun usaha, teruslah berdoa. Mungkin hari ini belum terlihat hasilnya, tapi jangan berhenti percaya. Dan bagi orang tua yang anaknya sedang jauh dari Tuhan atau sedang mengambil jalan yang membuat hati kita khawatir, jangan menyerah dalam doa. Kita tidak selalu dapat mengubah hati seseorang dengan nasihat, tetapi Tuhan sanggup bekerja di tempat yang tidak dapat kita jangkau. Karena itu, pagi ini, mari kita belajar satu hal. Kita bertanggung jawab untuk mendoakan dan membimbing anak-anak kita. Tetapi kita tidak dipanggil untuk mengendalikan seluruh hidup mereka. Serahkan masa depan mereka kepada Tuhan. Percayakan sekolahnya kepada Tuhan. Percayakan pekerjaannya kepada Tuhan. Percayakan usahanya kepada Tuhan. Percayakan pergaulannya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tetap dapat berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi anakku lebih daripada aku mengasihinya." Karena Tuhan mengasihi mereka, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu belajar melepaskan kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang membawa anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Bagi anak yang masih sekolah, berikan hikmat dalam belajar dan pergaulannya. Bagi anak yang sedang kuliah, tuntun setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil. Bagi anak yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi anak yang sedang bekerja atau membangun usaha, berikan hikmat, kejujuran, ketekunan, dan keberanian. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, keputusan yang salah, dan jalan yang menjauhkan mereka dari-Mu. Bapa, kami sebagai orang tua sering merasa takut terhadap masa depan anak-anak kami. Ampunilah ketika kekhawatiran membuat kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang hidup mereka. Ajarlah kami untuk tetap membimbing mereka dengan kasih, mendoakan mereka dengan setia, dan menyerahkan masa depan mereka kepadamu.
Biarlah anak-anak kami bukan hanya berhasil menurut ukuran dunia, tetapi menjadi pribadi yang mengenal, mengasihi, dan hidup dalam kehendak-Mu. Kemanapun mereka pergi, kiranya tangan-Mu menyertai. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberi berkat. Dan dalam setiap musim kehidupan mereka, biarlah mereka selalu menemukan jalan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, masa depan anak mungkin belum kita ketahui, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Kiranya hari ini hati kita menjadi lebih tenang karena kita tahu anak-anak yang kita kasihi berada dalam tangan Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.